Halo semua, kita sering mendengar Muslim berkata bahwa Quran adalah wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lewat malaikat Jibril yang ditemukan di Gua Hiro. Mereka berkata bahwa Quran terjaga keasliannya, tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Muhammad, dan Al-Quran di seluruh dunia sama, hanya karena ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa Quran dijaga oleh Allah, yaitu Al-Quran surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya. Namun, benarkah demikian? Nah, pada video ini, kita akan belajar tentang sejarah Quran yang selalu berusaha disembunyikan oleh para ustadz. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal pada tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal, pada zaman dinasti Rasidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Al-Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, dia memerintahkan untuk membakar semua materi Quran lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Nah, tentunya, pertanyaan pertama yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad meninggal? Kenapa bukan Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Nabi Muhammad yang dipercayakan Quran? Kenapa Allah tidak mengutus Jibril untuk berkata kepada Nabi terakhir, "Hei Nabi, ini ayat yang terakhir ya." Yang disebut Nabi terakhir itu Muhammad kan? Apakah Utsman adalah Nabi? Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Nabi untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka yang menetapkan bahwa inilah Quran yang benar, yang lainnya bukan dan harus dibakar? Al-Quran versi Utsman ini sama persis gak dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau para ustadz itu mau jujur, jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya disebut Al-Quran versi Utsman, bukan disebut Al-Quran versi Muhammad. Dan berdasarkan sumber-sumber hadis yang dipercaya oleh umat Muslim, setidaknya ada 2 ayat yang hilang. Seharusnya ada di Quran, tetapi sudah tidak ada lagi di Quran yang dipegang oleh Muslim sekarang ini. Yaitu ayat tentang hukum rajam dan ayat tentang menyusui pria dewasa. Kita bahkan tahu dari hadis bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran karena hilang dimakan binatang. Jadi, berdasarkan hadis aja, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran surah 15 ayat 9 tidak dapat dipercaya. Karena kenyataannya, Allah tidak mampu menjaga ayat Quran dari hilang dimakan binatang. Nah, Al-Quran versi Utsman inilah yang dipercaya sama persis dengan Al-Quran yang dipegang oleh Muslim zaman sekarang. Tetapi, kenyataannya juga tidak begitu. Al-Quran bahasa Arab yang digunakan di Indonesia saat ini disebut Al-Quran versi Hafs An-Nasim yang dimodifikasi oleh komite profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 10 Juli 1924, bukan Al-Quran versi Utsman. Kenapa disebut Quran versi Hafs, bukan disebut Quran versi Utsman? Karena memang ada perubahan dari Quran versi Utsman ke Quran versi Hafs. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ganti nama jadi Quran versi Hafs. Al-Quran versi Hafs ini adalah Al-Quran yang paling populer atau yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan, banyak Muslim yang mengira bahwa Quran versi Hafs ini adalah satu-satunya versi Quran yang ada di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Wars yang populer dari Maroko sampai Algeria. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Kalun yang populer dari Libya sampai Tunisia. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Al-Duri yang populer di Sudan. Dan masih banyak Al-Quran bahasa Arab versi lainnya.
Semua Quran itu berbahasa Arab dan semuanya diklaim sebagai Quran yang asli, tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad oleh masing-masing pembacanya. Teman-teman Muslim yang sudah tahu bahwa ada Al-Quran versi lain selain yang mereka pegang, biasanya masih tetap mengklaim bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman Muhammad. Mereka berkata bahwa versi-versi lain itu hanya qiraat, hanya berbeda dialek, tidak berbeda makna, sudah begitu sejak zaman Muhammad. Mereka berkata begitu karena ada ditulis di dalam hadis bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Kebanyakan Muslim, terutama yang awam, menyangka bahwa 7 ahruf ini artinya adalah 7 dialek. Namun masalahnya, seharusnya saat ini tidak ada lagi 7 ahruf karena sudah dikanonisasi oleh Utsman menjadi 1 dialek, yaitu dialek Quraisy. Dan yang lainnya sudah dibakar kan? Selain itu, saat ini ada lebih dari 30 versi Quran berbahasa Arab, bukan hanya 7. Jadi, kenapa dari 1 Quran versi Utsman bisa jadi banyak versi di zaman sekarang? Coba teman-teman yang Muslim jawab. Kalau teman-teman mau menjawab dengan jawaban Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek, coba sebutkan 7 dialek itu apa aja? Dialek Quraisy. Lalu, yang 6 lagi dialek apa aja? Nggak tahu kan? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu 7 qiraat yang sebenarnya, saya mau menunjukkan bahwa perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dengan versi Warsh bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga beda makna dan beda arti. Ini adalah tabel contoh beberapa perbedaan antara Quran versi Hafs dan Warsh. Saya tidak akan bacakan. Kalau teman-teman memang mau tahu, silakan pause video ini untuk baca sendiri ya. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan ini baru perbedaan antara versi Hafs dan Warsh. Belum perbedaan dengan versi Kalun, versi Al-Duri, dan versi-versi lainnya. Oke? Nah, sekarang apa aja 7 qiraat itu? 7 qiraat itu adalah Nafi al-Madani, Ibn Katsir al-Makki, Abu Amir ibn al-Ala, Ibn Amir ad-Dimaski, Asim ibn Abi al-Najus, Hamzah az-Zayyat, dan Al-Kisai. Ketujuh nama ini adalah 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Mereka mempunyai sekolah dan mempunyai Quran versi mereka sendiri. Mereka adalah 7 orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri pada zamannya. Quran versi mereka ditetapkan berotoritas bukan oleh Allah atau oleh sang Nabi, tetapi oleh Abu Bakar ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Sabah fi Al-Qiraat. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad, orang itu sedang berdusta. Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu pernah bertemu Muhammad. Muhammad sudah lama meninggal sebelum mereka lahir. Nah, kalau kita perhatikan, nama Hafs, Warsh, Qalun, dan lainnya bahkan tidak ada di dalam 7 nama itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah murid 7 orang itu. Hafs adalah murid Asim, Warsh adalah murid Nafi, Qalun juga adalah murid Nafi, dan seterusnya. Murid-murid dari 7 sekolah Quran itu masing-masing juga mengarang Quran versi mereka sendiri. Jadi, Al-Quran yang ada pada teman-teman yang Muslim sudah berapa kali mengalami perubahan? Dari Al-Quran versi Muhammad berubah menjadi Al-Quran versi Utsman pada tahun 950-an. Dari Quran versi Utsman berubah menjadi Quran versi Asim pada zaman dinasti Umayyad tahun 700-an. Dari Quran versi Asim berubah menjadi Quran versi Hafs pada zaman dinasti Abbasid tahun 700-an juga. Dari Quran versi Hafs berubah menjadi Quran versi Kairo pada tahun 1924. Nah, sebagai bonus informasi, ada beberapa hal tentang naskah kuno Quran yang menarik untuk teman-teman ketahui.
Yang pertama, naskah asli Quran versi Utsman tidak ditemukan atau sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang. Yang kedua, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud punya Quran versi sendiri. Dan menurut dia, surah 1, surah 113, dan surah 114 versi Utsman bukan ayat Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Menurut dia, surah-surah itu adalah tambahan dari manusia. Yang ketiga, selain Quran versi Utsman dan Abdullah ibn Mas'ud, ada lagi Quran versi Ubay ibn Ka'ab yang merupakan sekretaris Muhammad. Di dalam Quran versi Ubay ibn Ka'ab terdapat 116 surah, lebih banyak daripada Quran versi Hafs yang beredar di Indonesia sekarang ini yang hanya terdapat 114 surah. Dan info yang terakhir, saat ini sudah ditemukan naskah yang dinyatakan sebagai salah satu naskah Quran tertua, yaitu naskah Sana'ah. Yang menarik dari naskah Sana'ah ini adalah semua ulama muslim mengajarkan muridnya bahwa isi naskah ini sama persis dengan Al-Quran yang ada sekarang. Namun hal itu adalah dusta. Naskah ini terdiri dari 2 lapis, yang artinya naskah dibuat oleh seseorang lalu ditimpa oleh orang lain. Tulisan yang ada pada lapisan atas mirip dengan Al-Quran yang ada pada zaman ini, tetapi tidak persis sama. Sedangkan tulisan yang ada pada lapisan bawah jauh berbeda. Berdasarkan uji karbon yang dilakukan pada naskah ini, lapisan bawah diperkirakan ditulis pada abad ke-7, yang artinya sangat dekat dengan Utsman. Namun lapisan atas diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-7 sampai abad ke-8, yang artinya ditulis pada zaman dinasti Umayyad. Dengan kata lain, Al-Quran mengalami banyak perubahan sejak awal sampai saat ini. Al-Quran yang dibaca oleh Muslim saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak varian Al-Quran yang ada di dunia. Kalau ada yang berkata bahwa ketika Muhammad meninggal ada ribuan orang yang hafal Quran, kalau memang Quran itu terjaga karena banyak yang hafal, maka tidak perlu dibikin buku. Justru Quran dibikin buku karena banyak yang lupa. Nabi Muhammad sendiri aja lupa ayat-ayat Quran. Nah, jadi kalau kamu masih mau percaya bahwa Quran adalah wahyu yang turun langsung gedebuk dari Allah tanpa campur tangan manusia, dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, itu adalah pilihan kamu. Dan saya menghormati hal itu. Tetapi ketahuilah bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Sampai dengan Muhammad meninggal, tidak ada pernyataan dari Allah, Jibril, atau Muhammad bahwa Quran sudah selesai. Allah, Jibril, atau Muhammad tidak pernah memberikan mandat kepada Utsman untuk membukukan Quran. Tanpa campur tangan seorang manusia yang bernama Utsman, yang bukan nabi, Quran bahkan tidak menjadi buku. Tidak ada satu orang pun yang tahu surah-surah di dalam Quran disusun oleh Utsman berdasarkan apa. Yang jelas, bukan berdasarkan kronologi waktu turunnya wahyu. Dan susunan Quran versi Utsman berbeda dengan susunan Quran versi Abdullah ibn Mas'ud dan versi Ubay bin Ka'ab. Menurut sumber-sumber Islam, ada ayat-ayat yang hilang dan ada ayat-ayat yang ditambahkan pada Quran versi Utsman dari Quran versi Muhammad yang seharusnya. Dari Utsman ke zaman ini, Quran juga mengalami beberapa kali perubahan. Quran yang beredar di Indonesia sekarang ini bukan versi Utsman, tetapi versi Hafs yang baru direvisi pada tahun 1924. Dan ada banyak Quran versi lainnya yang berbahasa Arab dan diklaim asli juga oleh pembacanya masing-masing sekarang ini. Nah, kamu beragama bukan untuk percaya kepada kebohongan kan? Jadi ketahuilah bahwa kamu juga punya pilihan untuk berhenti percaya kepada Quran dan keluar dari Islam kapanpun kamu mau. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai hak dan bisa mencegah kamu untuk berhenti percaya kepada Quran dan keluar dari Islam. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.
keadaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencana-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu